Halo semuanya, balik lagi sama saya. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang bener-bener bisa mengubah cara kita ngajar dan belajar. Yep, kita akan kupas tuntas soal asesmen formatif. Coba bayangin deh, Anda baru aja selesai ngajar, rasanya kelasnya seru banget, penjelasannya lancar, energinya dapat. Tapi tiba-tiba di kepala muncul pertanyaan, anak-anak beneran ngerti nggak ya? Kita yakinnya dari mana? Nah, pertanyaan inilah yang jadi jantung dari obrolan kita hari ini. Oke, kita bedah ya. Gampangnya gini, asesmen formatif itu kayak kita ngecek pemahaman selama proses belajar, bukan cuma di akhir. Jadi, ini bukan soal ngasih nilai loh, tapi lebih ke ngumpulin info buat nentuin langkah kita selanjutnya. Nah, ini nih yang keren banget, analogi GPS. Ini cara paling jitu buat ngerti konsepnya. Gini, kalau asesmen sumatif kayak ujian akhir semester gitu ya, itu ibarat tujuan akhir perjalanan kita. Nah, asesmen formatif ini GPS-nya. Dia yang ngasih tahu belok kiri, lurus terus, buat mastiin kita dan para siswa nggak nyasar dan tetap di jalur yang benar menuju pemahaman. Terus kenapa sih ini penting banget? Apa yang bikin konsep ini jadi game changer di kelas? Yuk, kita lihat langsung manfaat-manfaat utamanya. Manfaatnya tuh gede banget, dan ini bukan cuma buat siswa, tapi juga buat guru. Udah terbukti bisa ningkatin prestasi siswa. Karena apa? Karena masalah bisa ketahuan dan diatasi dari awal. Terus, ini juga ngebantu banget ngebangun growth mindset. Jadi siswa itu ngelihat tantangan sebagai kesempatan buat belajar, bukan sebagai kegagalan. Dan buat kita sebagai guru, ini kayak dapat data real time buat langsung nyesuaiin cara ngajar kita saat itu juga. Keren kan? Oke, teorinya udah dapet nih. Sekarang prakteknya di kelas kayak gimana sih? Yuk kita intip beberapa cara yang paling umum buat nerapinnya. Asesmen formatif itu fleksibel banget loh, bisa dalam bentuk interaksi informal yang spontan. Misalnya pas kita lagi ngamatin diskusi kelompok, atau sesimpel nanya, bagian ini udah pada jelas belum? Atau bisa juga yang lebih terstruktur. Contohnya pakai tiket keluar di akhir kelas, di mana siswa nulis satu hal yang mereka pelajari hari itu. Simpel kan? Zaman sekarang udah banyak banget alat digital yang bikin asesmen formatif jadi gampang dan seru. Platform kayak Kahoot atau Quizizz misalnya bisa ngubah sesi cek pemahaman jadi kayak main game, seru banget. Sementara itu, Google Forms juga oke banget buat ngumpulin feedback cepat dari siswa. Nah, sekarang kita masuk ke mesin penggeraknya nih. Penting banget buat diingat, asesmen formatif itu bukan sesuatu yang kita lakukan sekali terus selesai. Bukan. Ini adalah sebuah siklus yang jalan terus-menerus. Coba kita bedah bareng-bareng ya. Nah, coba perhatiin deh diagram ini. Ini ngegambarin dengan jelas banget gimana semua bagian itu saling nyambung. Kelihatan kan gimana macam-macam asesmen dari yang spontan banget sampai penilaian diri siswa, semuanya itu ngalir ke dalam satu siklus besar. Jadi ini bukan sekedar tes, selesai. Bukan. Ini tuh sebuah putaran dinamis, di mana kita terus-terusan ngumpulin bukti, kita analisis, terus kita langsung bertindak berdasarkan bukti itu buat bikin proses belajar jadi lebih baik lagi. Siklus ini selalu dimulai dengan tujuan yang jelas. Apa sih yang mau kita capai? Abis itu kita kumpulin bukti belajar dari siswa, terus bukti itu kita baca atau tafsirkan buat nemuin ada gap di mana. Nah, dari situ kita kasih umpan balik yang spesifik. Berdasarkan itu semua, kita sebagai guru bisa nyesuaiin cara ngajar. Dan yang paling penting, siswanya juga dilibatin aktif di semua proses ini. Tiap langkah itu jadi pondasi buat langkah berikutnya. Oke, buat ngerangkum semuanya, yuk kita pertegas lagi. Apa aja sih karakteristik utama yang bikin sebuah asesmen itu benar-benar formatif? Jadi, poin paling pentingnya gini, asesmen ini harus jalan terus, bukan cuma sesekali. Sifatnya juga low stakes, artinya tujuannya itu buat belajar, bukan buat ngejar nilai. Ini penting banget buat ngurangin rasa cemas siswa. Dan yang paling krusial, semuanya itu digerakkan oleh feedback atau umpan balik yang tujuannya buat perbaikan, bukan buat ngejudge. Nah, setelah kita ngobrolin semua ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungin. Nggak peduli Anda seorang guru, orang tua, atau bahkan seorang pembelajar, coba deh pikirin, apa satu pengecekan pemahaman kecil yang bisa Anda coba lakuin besok? Bisa buat ngecek pemahaman siswa, anak Anda, atau bahkan pemahaman diri Anda sendiri.